Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita penuh inspirasi dan makna seperti ini. Hari ini, kita akan menyaksikan sebuah kisah luar biasa tentang keberanian, keteguhan hati, dan keajaiban di tengah bencana. Seekor kucing kecil bernama Nur dan seorang pemuda bernama Jamal mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan kitab suci dari kobaran api yang melahap kota Los Angeles. Sebuah perjalanan yang tidak hanya menguji fisik, tetapi juga iman dan harapan. Semoga kisah ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua, bahwa dalam kegelapan selalu ada cahaya, dan dalam ujian selalu ada kekuatan untuk bertahan. Mari kita ambil hikmah dari cerita ini dan terus menyebarkan kebaikan di sekitar kita. Ya Allah, lindungilah kami dari segala mara bahaya, berikan kami kekuatan dalam setiap ujian, dan jadikan kami hamba-Mu yang selalu menjaga cahaya iman. Amin. Selamat menyaksikan, semoga kalian menikmati dan mendapatkan manfaat dari kisah ini. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah, karena setiap kata dari kalian sangat berarti bagi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asap pekat menyesakkan langit malam Los Angeles, menghitamkan bulan yang seharusnya bersinar terang. Jeritan sirene dan suara kaca pecah bersahutan dengan api yang menari liar, melahap setiap sudut kota tanpa ampun. Di antara puing-puing yang terbakar, seekor kucing berbulu putih dengan mata keemasan berlari menerobos lorong-lorong sempit yang kini penuh dengan abu dan bara api. Nafasnya tersengal, bulunya kotor dan bercampur jelaga, tetapi ia terus berlari, menghindari api yang semakin mendekat, mencari tempat yang lebih aman di tengah lautan kehancuran. Di tengah pelariannya, langkah Nur terhenti. Matanya menangkap sesuatu yang aneh di balik reruntuhan sebuah bangunan yang hampir rata dengan tanah. Di antara sisa-sisa kayu yang terbakar dan puing-puing bata yang panas, ada sebuah kitab yang tetap utuh. Halamannya berkilau samar di bawah cahaya api, seakan menolak menjadi abu. Nur mendekatinya perlahan, merasakan kehangatan aneh yang bukan berasal dari api, melainkan dari sesuatu yang lebih dalam, lebih suci. Angin berembus kencang, membawa percikan api yang menari di udara seperti makhluk haus kehancuran. Nur menatap kitab itu, hatinya berdetak lebih cepat. Ia tak tahu apa yang ia rasakan, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang mendorongnya untuk bertindak. Dengan lembut, ia menggigit sudut kitab itu, merasakan lembaran-lembaran kertas yang lembut di antara taringnya. Ia menengadah ke langit yang semakin gelap, seolah meminta petunjuk dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar. Sebuah dinding yang terbakar di dekatnya mulai runtuh, menghantam tanah dengan keras dan memercikkan bara api ke segala arah. Nur tersentak dan segera berlari, membawa kitab itu di mulutnya. Jantungnya berdetak cepat, adrenalin mengalir di setiap urat nadinya. Jalanan di depannya berubah menjadi labirin api, panasnya hampir tak tertahankan, tetapi ia terus berlari. Ia tidak tahu kemana, ia hanya tahu satu hal, kitab ini harus diselamatkan. Langkahnya semakin cepat, lompatannya semakin tinggi. Ia melewati mobil-mobil terbakar, melintasi lorong-lorong yang mulai runtuh, dan menghindari reruntuhan yang jatuh dari gedung-gedung yang ambruk. Setiap langkahnya membawa beban yang lebih dari sekadar tubuh kecilnya, ia membawa sesuatu yang lebih besar, lebih suci, lebih penting dari hidupnya sendiri. Di tengah kobaran api yang melahap kota, seekor kucing kecil berlari, membawa secercah cahaya di tengah kehancuran. Langit Los Angeles kini berubah menjadi lautan api, mengubah malam menjadi fajar merah yang mengerikan. Asap pekat menyesakkan udara, membuat Nur terbatuk saat ia terus berlari melintasi jalanan yang hangus. Lidah-lidah api menjilat setiap sudut kota, menciptakan suara gemeretak dari kayu yang terbakar dan dentuman besi yang meleleh. Nur merasa panas membakar bulu di tubuhnya, tetapi ia tetap menggenggam kitab suci itu di mulutnya dengan hati-hati. Hatinya berdebar, instingnya berteriak agar ia melarikan diri sejauh mungkin, tetapi ada sesuatu yang lebih besar yang mendorongnya maju. Tiba-tiba, sebuah ledakan keras mengguncang jalanan di belakangnya. Sebuah pompa bensin meledak, menghancurkan mobil-mobil di sekitarnya dan menciptakan gelombang panas yang menerjang tubuh mungil Nur. Ia terhuyung, hampir terjatuh, tetapi dengan cepat melompat ke balik reruntuhan beton yang setengah hancur. Percikan api beterbangan di sekitarnya, beberapa jatuh ke tubuhnya, membuatnya mengeong pelan menahan perih. Namun,
Ia tidak melepaskan kitab itu. Mata emasnya yang biasanya penuh rasa ingin tahu kini bersinar dengan tekad yang tak tergoyahkan. Di kejauhan, Nur melihat sesuatu yang membuat harapannya kembali menyala, sebuah jembatan yang masih berdiri, membentang di atas sungai yang hitam pekat akibat abu dan puing. Jika ia bisa menyeberangi jembatan itu, mungkin ada harapan. Dengan sisa tenaga yang ada, ia mulai berlari lagi, menerobos asap yang semakin tebal. Namun, bahaya baru menghadangnya. Beberapa tiang lampu di sepanjang jalan mulai roboh satu persatu, mengancam menimpanya kapan saja. Nur melompat ke samping, nyaris tertimpa pecahan logam yang jatuh hanya beberapa inci darinya. Saat ia hampir mencapai kaki jembatan, sebuah mobil terbakar terguling dari sisi lain, menghantam pagar besi dan menciptakan api besar yang menghalangi jalannya. Nur berhenti sejenak, tubuhnya bergetar kelelahan, bulunya penuh jelaga dan kotoran. Ia menatap api itu dengan mata penuh kegelisahan. Tidak ada jalan lain, ia harus melompati celah yang tersisa, atau menyerah. Tapi menyerah bukan pilihan. Dengan satu tarikan napas panjang, Nur menguatkan dirinya. Ia mundur beberapa langkah, menajamkan pandangannya, lalu melesat secepat kilat, menerjang ke dalam udara yang dipenuhi bara dan panas yang menyengat. Kakinya menyentuh tepian logam yang panas, dan ia melompat lagi, melintasi api yang berkobar. Panasnya membakar bantalan kakinya, rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya, tetapi Nur terus maju. Saat ia akhirnya mendarat di sisi lain, tubuhnya terhuyung dan hampir jatuh, tetapi ia berhasil menyeimbangkan dirinya. Nafasnya memburu, jantungnya berdegup kencang, tetapi ia berhasil. Dengan kitab suci yang masih erat di mulutnya, Nur kembali berlari, menjauh dari neraka yang membara, menuju harapan yang samar di kejauhan. Jalan di depan Nur seperti lorong menuju neraka. Puing-puing bangunan yang runtuh menciptakan rintangan, sedangkan api masih berkobar di beberapa sudut. Asap hitam menutupi langit, membuat semuanya tampak gelap meskipun api menerangi kota dengan cahaya merah kemasan. Nur berlari sekuat tenaga, tetapi tubuh kecilnya mulai lelah. Kakinya terasa panas, matanya perih akibat asap, dan bulunya yang dulu putih kini penuh dengan jelaga dan abu. Namun, kitab suci di mulutnya tetap ia genggam erat. Ia tidak bisa berhenti. Tidak sekarang. Tiba-tiba, sebuah suara gemuruh terdengar di belakangnya. Nur menoleh dan melihat sebuah bangunan tinggi mulai runtuh. Debu dan serpihan beton berterbangan ke segala arah, menciptakan badai puing yang siap menelannya hidup-hidup. Dengan refleks yang cepat, Nur melompat ke samping, masuk ke dalam gang sempit di antara dua gedung yang setengah terbakar. Ia terengah-engah, tubuhnya bergetar, tetapi ia harus terus maju. Gang itu, gelap dan dipenuhi sampah yang telah terbakar sebagian. Nur merunduk, merayap melewati celah-celah sempit, menghindari besi panas dan pecahan kaca yang bisa melukainya. Di ujung gang, Nur melihat sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Sebuah genangan air yang tercampur abu dan minyak terbentang di depannya, memantulkan cahaya api seperti cermin neraka. Tidak ada jalan lain selain melewatinya. Nur mengangkat satu kaki, mencoba melangkah, tetapi tiba-tiba suara mendesis terdengar. Air itu mendidih, terlalu panas untuk disentuh. Nur mundur selangkah, otaknya berputar mencari solusi. Kemudian, ia melihat beberapa peti kayu yang belum terbakar sepenuhnya, mengambang di pinggir genangan itu. Dengan penuh perhitungan, ia melompat dari satu peti ke peti lainnya, berusaha menjaga keseimbangannya meskipun kayu itu goyah. Saat ia hampir mencapai sisi lain, sebuah peti tiba-tiba pecah di bawah cakar mungilnya. Nur terjatuh, tubuhnya hampir menyentuh air mendidih itu, tetapi dengan cepat ia mencakar tepi peti lainnya dan menarik tubuhnya naik. Jantungnya berdetak kencang, ia nyaris kehilangan nyawanya, dan kitab suci itu. Nur mengeratkan gigitan pada kitab tersebut, memastikan tidak ada setetes air pun yang menyentuhnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia melompat untuk terakhir kalinya dan akhirnya berhasil mencapai tanah yang lebih aman. Nur kembali berlari, meskipun tubuhnya mulai lelah. Ia tahu masjid masih jauh, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa menyerah sekarang. Di tengah kegelapan dan kehancuran yang melanda kota, Nur adalah satu-satunya harapan bagi kitab suci yang ia bawa. Dengan langkah yang semakin mantap, ia menerjang malam yang dipenuhi api dan abu, menolak untuk tunduk pada takdir yang kejam. Angin malam membawa hawa panas yang menyiksa, membuat napas Nur semakin berat. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti perjuangan melawan maut. Jalanan yang dulunya ramai kini sunyi,
hanya menyisakan suara api yang menggerogoti sisa-sisa kehidupan. Tubuhnya yang kecil terus bergetar, tetapi ia tidak berhenti. Namun, di balik tekadnya yang kuat, Nur tahu bahwa tubuhnya semakin lemah. Matanya mulai kabur karena kelelahan, dan kakinya terasa semakin berat. Ia berjuang melawan rasa ingin menyerah, tetapi tubuhnya akhirnya tak mampu lagi menahan beban perjalanan ini. Nur tersandung, dan untuk pertama kalinya, ia terjatuh. Kitab suci yang sejak tadi ia lindungi terlepas dari mulutnya, jatuh ke tanah yang berdebu. Nur mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Dalam keheningan yang hanya diisi oleh suara api yang berderak, Nur merasa putus asa. Apakah ini akhirnya? Apakah semua usahanya sia-sia? Matanya yang keemasan menatap kitab suci itu dengan penuh kesedihan, seolah meminta maaf karena gagal melindunginya. Tapi saat ia hampir kehilangan harapan, suara langkah kaki terdengar mendekat. Dari balik bayangan, seorang pria muncul, seorang tunawisma dengan janggut kasar dan pakaian lusuh yang penuh dengan abu. Matanya yang sayu menunjukkan kelelahan yang sama seperti Nur, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang berbeda, sebuah kehangatan yang lama tersembunyi di balik keputusasaan. Pria itu, yang bernama Jamal, menatap Nur dengan keheranan. Di tengah kehancuran ini, ia menemukan seekor kucing kecil yang terluka, tetapi lebih dari itu, ia melihat kitab suci yang tergeletak di tanah. Mata Jamal melebar saat ia menyadari apa yang sedang terjadi. Dengan hati-hati, ia mengambil kitab itu, meniup debu yang menempel di sampulnya, lalu menatap Nur yang masih tergeletak lemah. "Kau yang membawanya ke sini?" Suaranya serak, hampir tidak percaya. Nur hanya bisa menatapnya dengan mata yang sayu, tetapi dalam tatapan itu, ada jawaban yang lebih kuat dari kata-kata. Jamal terdiam sejenak, lalu tanpa ragu, ia menggendong Nur ke dalam pelukannya. Ia bisa merasakan tubuh kucing itu yang gemetar kelelahan, bulunya yang kotor oleh jelaga, dan napasnya yang berat. Dengan lembut, ia membelai kepala Nur, memberinya sedikit kenyamanan di tengah neraka yang mengelilingi mereka. Jamal menatap sekeliling, melihat kota yang hampir musnah oleh api. Ia tahu bahwa masjid adalah satu-satunya tempat yang mungkin masih berdiri kokoh. Dengan Nur di pelukannya dan kitab suci dalam genggamannya, ia menguatkan langkahnya. Tidak ada lagi waktu untuk ragu. Mereka harus segera pergi sebelum semuanya runtuh. Tanpa sadar, dua makhluk yang sebelumnya asing kini dipersatukan oleh satu tujuan, menyelamatkan cahaya di tengah kegelapan. Jamal berlari secepat yang ia bisa, menggendong Nur erat di pelukannya sambil membawa kitab suci dengan penuh kehati-hatian. Keringat bercampur abu menempel di wajahnya, dan napasnya memburu, tetapi ia tidak berhenti. Di kejauhan, jembatan yang harus mereka lewati mulai retak, dilalap api yang merambat dari ujung ke ujung. Besi-besi yang menopang jembatan mulai meleleh, menciptakan suara rangan yang menyeramkan. Nur, yang berada dalam dekapan Jamal, mendongak, matanya yang keemasan menyala dalam gelapnya malam. Ia tahu bahwa mereka sedang berpacu dengan waktu. Saat mereka tiba di kaki jembatan, Jamal terhenti sejenak. Di depan mereka, aspal sudah retak dan sebagian besar pagar besi telah runtuh ke sungai yang hitam di bawah. Di sisi lain, masjid yang menjadi tujuan mereka berdiri megah, utuh di tengah kehancuran, seakan dilindungi oleh sesuatu yang tak terlihat. Namun, untuk mencapainya, mereka harus melewati jembatan yang hampir runtuh. "Ya Allah!" Jamal berbisik, menatap api yang menjilat sisi jembatan. Pilihan mereka hanya dua, melintasi neraka ini atau terjebak di kota yang semakin hancur. Tanpa ragu lagi, Jamal menarik napas dalam-dalam dan mulai menyeberang. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas kematian. Nur mengeong pelan di dadanya, seakan memberitahu bahwa mereka harus cepat. Di belakang mereka, terdengar suara ledakan lain, sebuah gedung ambruk, menciptakan gelombang debu yang bergerak cepat ke arah mereka. Jembatan bergetar hebat, dan tiba-tiba, sebuah bagian di belakang mereka runtuh, meninggalkan jurang menganga yang hanya beberapa langkah dari tempat mereka berdiri. Jamal mempercepat langkahnya, tetapi tiba-tiba, sebuah balok besi yang terbakar jatuh dari atas, menghantam pagar di dekatnya dan memercikkan bara api ke arah mereka. Jamal melindungi Nur dengan tubuhnya, menahan panas yang menyengat lengannya. Ia menggertakkan giginya, menahan rasa sakit, tetapi tidak berhenti. Ia tahu mereka tinggal beberapa langkah lagi. Namun, tepat ketika mereka hampir sampai di ujung, gemuruh keras terdengar, bagian tengah jembatan mulai runtuh. Tanpa pikir panjang,
Jamal mengumpulkan semua tenaga yang tersisa dan berlari sekencang yang ia bisa, melompat ke sisi yang lebih kokoh. Saat tubuhnya melayang di udara, waktu terasa melambat. Nur mengeong keras, mencakar bahu Jamal, seolah ingin membantunya mencapai daratan. Jamal jatuh berguling di atas aspal yang masih panas, kitab suci tetap erat di tangannya, dan Nur terlepas dari pelukannya, jatuh beberapa langkah darinya. Untuk sesaat, semuanya sunyi. Lalu, suara reruntuhan menggema di belakang mereka, jembatan itu akhirnya runtuh sepenuhnya, menelan separuh kota yang kini tenggelam dalam api dan debu. Nafas Jamal memburu, tubuhnya terasa terbakar, tetapi saat ia melihat Nur yang masih hidup dan kitab suci yang tetap utuh di tangannya, ia tahu satu hal, mereka berhasil. Masjid kini hanya beberapa langkah lagi, berdiri megah di tengah kehancuran, seolah menunggu mereka untuk membawa cahaya yang telah mereka selamatkan. Jamal terbatuk keras, paru-parunya terasa terbakar oleh asap yang ia hirup sepanjang perjalanan. Tangannya masih gemetar, tetapi ia tidak melepaskan genggamannya pada kitab suci itu. Nur, yang juga kelelahan, merangkak pelan mendekatinya, matanya yang kemasan masih penuh semangat meskipun tubuhnya lemah. Masjid kini hanya beberapa ratus meter di depan mereka, berdiri megah seperti benteng terakhir di tengah kehancuran Los Angeles. Atapnya masih utuh, dindingnya kokoh, seakan tidak tersentuh oleh bencana yang melahap kota. Jamal menatap bangunan suci itu dengan mata penuh harapan, mereka hampir sampai. Namun, jalan menuju masjid tidak semudah yang mereka kira. Puing-puing berserakan di mana-mana, dan ledakan kecil masih terdengar di kejauhan. Api memang tidak menyentuh masjid, tetapi kehancuran di sekitarnya telah menciptakan penghalang yang hampir mustahil dilewati. Jalan utama yang biasanya menjadi akses ke masjid telah tertutup oleh reruntuhan bangunan yang hancur. Satu-satunya cara untuk mencapai gerbang masjid adalah melewati lorong sempit di antara dua gedung yang setengah runtuh, lorong yang tampak berbahaya, tetapi tidak ada pilihan lain. Jamal menarik napas dalam, menatap Nur yang juga melihat ke arah lorong tersebut. Kita harus melewatinya, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Nur mengeong pelan, seakan mengerti bahwa tidak ada waktu untuk ragu. Dengan hati-hati, mereka memasuki lorong gelap itu. Di dalamnya, udara terasa lebih berat, penuh dengan abu dan debu yang masih berterbangan. Setiap langkah terasa seperti pertaruhan, karena sewaktu-waktu, sisa bangunan di atas mereka bisa runtuh dan mengubur mereka hidup-hidup. Tiba-tiba, suara gemeretak terdengar dari atas. Jamal menghentikan langkahnya, matanya terangkat ke langit yang nyaris tidak terlihat dari celah sempit ini. Potongan beton mulai goyah, hanya bertahan dengan beberapa balok kayu yang sudah hangus sebagian. Jika mereka tidak segera keluar, reruntuhan itu akan menimpa mereka. Nur, dengan insting tajamnya, berlari lebih dulu, menerobos lorong dengan gesit. Jamal mengikutinya, menahan rasa sakit di kakinya yang sudah terlalu lelah. Setiap langkah terasa seperti perlombaan melawan maut. Dan tepat ketika mereka hampir mencapai ujung lorong, suara gemuruh keras menggema, atap bangunan di atas mereka runtuh. Jamal melompat keluar dengan sisa tenaganya, tubuhnya terhempas ke tanah yang keras. Debu mengepul di belakangnya, menutupi lorong yang kini tertutup sepenuhnya oleh reruntuhan. Ia terbatuk, tubuhnya sakit di berbagai tempat, tetapi yang pertama kali ia cari adalah Nur dan kitab suci. Nur muncul dari balik debu, tubuhnya kecil tetapi matanya masih bersinar dengan keteguhan. Jamal tersenyum lemah, lalu menatap kitab suci di tangannya yang tetap utuh. Saat ia menoleh ke depan, ia melihatnya, gerbang masjid, terbuka lebar, seolah menyambut mereka. Dengan sisa tenaga yang ada, ia berdiri dan melangkah menuju tempat suci itu, di mana keselamatan akhirnya menanti mereka. Jamal hampir tidak bisa merasakan kakinya saat ia berjalan menuju gerbang masjid. Setiap langkah terasa seperti menapaki bara api, tubuhnya lelah, dan kepalanya berputar akibat asap yang masih memenuhi udara. Nur berjalan di sampingnya, ekornya terangkat tinggi meskipun tubuhnya penuh luka. Mereka sudah begitu dekat, hanya beberapa langkah lagi. Namun, takdir seakan belum selesai menguji mereka. Dari kejauhan, terdengar suara retakan yang mengerikan. Jamal menoleh dan hatinya mencelos. Sebuah gedung tinggi yang terbakar mulai roboh, dan arah jatuhnya tepat menuju masjid. Waktu seakan berhenti. Jamal tahu, jika gedung itu runtuh sepenuhnya, puing-puingnya bisa menutupi masjid dan menghancurkan gerbang yang menjadi satu-satunya jalan masuk. Tanpa pikir panjang,
ia menggenggam kitab suci lebih erat dan berlari dengan seluruh tenaga yang tersisa. Nur mengeong keras, mengikuti di sampingnya, langkah-langkah kecilnya hampir tak terdengar di atas tanah yang bergetar. Jarak mereka semakin dekat, tetapi begitu pula dengan reruntuhan yang jatuh semakin cepat. Api dan debu beterbangan di udara, menciptakan suasana seperti kiamat kecil. Saat mereka mencapai gerbang masjid, suara gemuruh besar mengguncang tanah. Jamal melompat ke dalam pelataran masjid tepat saat ledakan besar terjadi di belakangnya. Reruntuhan gedung menghantam tanah, menciptakan gelombang debu yang menyapu seluruh jalanan. Nur, yang sedikit tertinggal, melompat dengan lincah melewati serpihan batu dan besi yang berjatuhan. Jamal jatuh tersungkur, melindungi kitab suci dengan tubuhnya, sementara debu menyelimuti udara di sekitar mereka. Keheningan mencekam sejenak, hanya diisi oleh suara napasnya yang tersengal. Ketika debu mulai mereda, Jamal membuka matanya dan melihat sekeliling. Masjid masih berdiri kokoh, tak tersentuh oleh kehancuran di luar. Cahaya bulan menerangi kubahnya, menciptakan pemandangan yang hampir seperti keajaiban. Nur berdiri di sampingnya, matanya menatap Jamal seolah memastikan bahwa ia baik-baik saja. Dengan tangan gemetar, Jamal mengangkat kitab suci yang tetap utuh, tanpa satu halaman pun yang rusak. Air mata menggenang di matanya. Mereka telah berhasil. Di tengah kota yang musnah oleh api, kitab suci ini telah diselamatkan. Jamal bersimpuh di lantai masjid yang dingin, mengangkat kitab itu dengan penuh rasa syukur. Nur duduk di sampingnya, ekornya melingkar di tubuhnya, mengamati dengan tenang. Di luar, Los Angeles masih terbakar, tetapi di dalam masjid ini, ada ketenangan yang tak terlukiskan. Jamal menatap Nur, lalu tersenyum lemah. Kita berhasil, bisiknya. Nur hanya mengeong pelan, tetapi di matanya, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kemenangan. Mereka bukan hanya menyelamatkan kitab suci ini, mereka telah menyelamatkan harapan, di tengah kegelapan yang hampir menelan segalanya. Jamal masih bersimpuh di lantai masjid, tubuhnya bergetar antara kelelahan dan keharuan. Nur duduk di sampingnya, tubuh kecilnya naik turun seiring napas yang belum stabil. Di luar, suara api yang melahap kota masih terdengar, tetapi di dalam masjid ini, hanya ada keheningan yang sakral. Udara di sini terasa berbeda, lebih sejuk, seolah tempat ini benar-benar dilindungi oleh sesuatu yang tak terlihat. Jamal menatap kitab suci di tangannya, mengusap sampulnya yang masih utuh meskipun telah melewati neraka. Tiba-tiba, suara gemuruh lain terdengar, tetapi kali ini bukan dari reruntuhan atau api. Langit yang selama ini tertutup asap mulai terbuka, dan sesuatu yang tak terduga terjadi. Tetesan air jatuh dari langit. 1, 2, lalu semakin banyak. Hujan, seperti jawaban atas doa-doa yang tak terdengar, hujan turun perlahan, menyapu debu dan bara yang masih membara di sisa-sisa kota. Jamal mengangkat wajahnya, membiarkan air itu membasahi wajahnya yang kotor oleh jelaga. Nur pun mendongak, merasakan dinginnya air hujan yang jatuh ke bulunya yang hangus. Air yang turun membawa harapan baru. Api yang sebelumnya berkobar ganas mulai meredup, asap hitam perlahan memudar. Kota yang nyaris musnah kini mulai mendapatkan kesempatan untuk hidup kembali. Jamal berdiri dengan sisa tenaga yang ada, lalu berjalan ke pintu masjid. Dari sana, ia melihat keajaiban itu terjadi, hujan membasahi jalanan yang hancur, memadamkan sisa api, membawa kesejukan di tengah panas yang menyiksa. Beberapa orang yang selamat mulai muncul dari tempat persembunyian mereka, menengadahkan tangan ke langit, menangis dalam kebahagiaan yang tak terbendung. Jamal menunduk, menatap Nur yang basah kuyup tetapi masih setia di sisinya. Kucing kecil itu telah melewati bahaya yang tak terbayangkan, tetapi ia tetap berdiri dengan kebanggaan seorang pejuang. Jamal berlutut dan mengelus kepala Nur dengan lembut. Tanpamu, aku mungkin tidak akan sampai sejauh ini, bisiknya. Nur hanya mengeong pelan, lalu menggosokkan kepalanya ke tangan Jamal, seolah mengerti setiap kata yang diucapkan manusia itu. Di dalam masjid, kitab suci yang mereka selamatkan kini terbaring dengan damai di tempatnya yang seharusnya. Tidak ada api, tidak ada debu, hanya kehangatan dan ketenangan. Jamal menarik napas dalam-dalam, merasakan kedamaian yang telah lama hilang dari kota ini. Nur melompat ke ambang jendela, memandang hujan yang terus turun, matanya yang kemasan berkilat dalam cahaya redup. Mungkin ini bukan akhir dari perjalanan mereka, tetapi disinilah mereka menemukan jawaban. Bahwa di tengah kehancuran, masih ada harapan.
Di tengah gelapnya malam, masih ada cahaya. Hujan terus turun, menciptakan simfoni lembut yang menggema di dalam masjid. Setiap tetesnya membawa kehidupan, menyapu abu yang selama ini menutupi kota, membersihkan luka-luka yang tersembunyi di dalam hati para penyintas. Jamal berdiri di ambang pintu masjid, matanya menatap ke langit yang kini lebih bersih, seakan melihat tanda bahwa kebangkitan telah dimulai. Nur duduk di sampingnya, tubuhnya masih basah, tetapi matanya tetap tajam, penuh keteguhan. Mereka telah berjuang melawan kematian, dan kini mereka menyaksikan kehidupan yang kembali bersemi. Di kejauhan, suara langkah kaki terdengar. Orang-orang yang selamat dari bencana mulai mendekat ke masjid, satu persatu. Wajah-wajah mereka dipenuhi kelelahan, ketakutan, tetapi juga harapan. Beberapa dari mereka terisak saat melihat masjid yang tetap berdiri kokoh, seolah menjadi mercusuar di tengah lautan kehancuran. Seorang lelaki tua dengan janggut putih berjalan mendekati Jamal, matanya berkaca-kaca saat melihat kitab suci yang masih utuh dalam genggaman pria muda itu. Alhamdulillah, bisiknya, suaranya bergetar oleh emosi. Jamal menyerahkan kitab suci itu dengan penuh kehormatan, tangannya masih gemetar setelah perjalanan panjang yang hampir merenggut nyawanya. Lelaki tua itu menerimanya dengan penuh hati-hati, seakan memegang sesuatu yang lebih berharga dari nyawanya sendiri. Ia kemudian membawa kitab itu masuk ke dalam masjid, menempatkannya di tempatnya yang seharusnya, tempat di mana ayat-ayat suci bisa kembali mengalir, membawa ketenangan bagi mereka yang mencari cahaya di tengah kegelapan. Jamal menghela napas lega, dadanya terasa lebih ringan, seakan seluruh beban yang ia pikul selama ini telah menghilang. Nur melangkah pelan ke dalam masjid, tubuh kecilnya bergerak dengan anggun di atas lantai yang bersih. Para penyintas memperhatikannya dengan penuh rasa ingin tahu, menyadari bahwa bukan hanya manusia yang menjadi pahlawan dalam malam kelam ini. Seorang anak kecil berjongkok dan mengulurkan tangan, dan Nur, setelah sekian lama berjuang dalam bahaya, akhirnya membiarkan dirinya disentuh dengan kelembutan. Ia mengeong pelan, suaranya seperti doa yang telah dijawab oleh langit. Jamal menatap ke sekelilingnya, masjid ini telah menjadi tempat perlindungan, tempat di mana orang-orang yang tersisa bisa menemukan harapan untuk memulai kembali. Ia tahu, perjalanan mereka belum berakhir, tetapi malam ini, mereka telah memenangkan satu pertempuran penting. Nur melompat ke pangkuannya, menggeliat dengan nyaman, akhirnya menemukan tempatnya setelah sekian lama berlari. Dengan tangan yang masih terasa sakit, Jamal mengelus bulu kucing kecil itu dan tersenyum. Kita berhasil, Nur, bisiknya. Di luar, hujan terus turun, membisikkan janji bahwa fajar yang baru akan segera tiba. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir kisah yang luar biasa ini. Perjalanan penuh ujian dan bahaya akhirnya membawa Jamal dan Nur ke tempat yang penuh berkah. Di tengah kehancuran, mereka menemukan harapan. Dan di tengah kegelapan, mereka membawa cahaya. Terima kasih banyak sudah menonton cerita ini sampai selesai. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk tetap kuat dalam menghadapi cobaan, selalu menjaga keimanan, dan tidak pernah kehilangan harapan, sekecil apapun itu. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang bisa mendapatkan pesan dan hikmah dari cerita ini. Dan tinggalkan komentar kalian di bawah, kami ingin tahu apa pelajaran berharga yang kalian dapatkan dari kisah ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, bimbinglah kami dalam setiap langkah hidup kami. Berikan kami kekuatan dalam menghadapi ujian, jadikan kami hamba yang senantiasa bersyukur, dan lindungilah kami dari segala mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sekali lagi, semoga kalian selalu diberkahi dengan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.